Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang IT BSC atau IT Balance Scorecard. Yang pertama di sini kelompok kami ada Mafira Aurelia, yang kedua Febri Dwi Khairin Aziz, yang ketiga Muhammad Solli, yang keempat Muhammad Sono Abriza Zakaria, yang kelima Septian Galuh. Latar belakangnya adalah perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dituntut untuk mampu memanfaatkan teknologi informasi secara optimal guna meningkatkan kualitas layanan akademik, administrasi, serta pengambilan keputusan berbasis data. Dalam konteks ini, tata kelola TI menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa pemanfaatan TI selaras dengan visi dan misi dan tujuan strategis institusi. Polij sebagai institusi pendidikan vokasi yang berorientasi pada daya saing nasional dan regional ASEAN membutuhkan sistem dan tata kelola TI yang andal, terintegrasi serta berkelanjutan. Tanpa tata kelola TI yang baik, implementasi teknologi beresiko tidak efektif, boros biaya, rentan terhadap gangguan keamanan, serta tidak memberikan nilai tambah yang optimal bagi institusi. Dan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur dan mengelola kinerja TI secara komprehensif adalah IT Balance Scorecard atau IT BSC. IT Balance Scorecard merupakan pengembangan dari konsep Balance Scorecard yang secara khusus digunakan untuk menilai kontribusi TI dari berbagai perspektif, yaitu corporate contribution, customer orientasi, operational excellence, dan future orientasi. Pendekatan ini memungkinkan organisasi untuk tidak hanya fokus pada aspek keuangan, tetapi juga pada kualitas layanan, efisiensi proses internal, serta pengembangan sumber daya dan inovasi TI. Untuk visi misi yang kami buat yaitu dari visinya menjadi sistem dan tata kelola TI yang andal, terintegrasi, dan inovatif untuk mendukung transformasi digital Polij berdaya saing ASEAN. Dan untuk misinya, yang pertama ada mengembangkan sistem informasi terintegrasi dan berbasis data. Yang kedua meningkatkan kualitas layanan TI yang cepat, aman, dan responsif. Yang ketiga menguatkan keamanan informasi dan manajemen risiko TI. Dan yang keempat, mengembangkan kompetensi SDM TI yang adaptif dan inovatif. Untuk strategi MAP sendiri ini ada 4, yang dimana untuk nomor 1 ada corporate contribution, yang kedua itu ada customer orientation, yang ketiga itu ada operational excellence, yang terakhir ada feature orientation. Mungkin next. Nah, untuk IT balance score ini yaitu yang pertama adalah corporate contribution, yaitu mengukur sejauh mana TI memberikan nilai bisnis dan kontribusi terhadap pencapaian tujuan strategis institusi, yaitu fokusnya seperti efisiensi biaya, nilai investasi TI, keselarasan strategi TI dengan ekstra, dan kematangan tata kelola TI. Yang kedua itu ada customer orientation, yang dimana mengukur kualitas layanan TI dari sudut pandang pengguna. Contohnya seperti mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan. Itu fokusnya seperti kepuasan pengguna, uptime system, kecepatan penyelesaian keluhan, dan juga kemudahan akses informasi. Yang ketiga itu ada operational excellence, di mana untuk operational excellence ini itu mengukur efektivitas dan efisiensi proses internal TI. Fokusnya seperti kepatuhan SLA, keamanan informasi, dan juga ketersediaan layanan. Dan juga yang terakhir ada feature orientation, yaitu mengukur kesiapan TI dalam menghadapi tantangan masa depan. Fokusnya seperti kompetensi SDM TI, inovasi, dan juga modernisasi infrastruktur, dan juga keberlanjutan perencanaan TI. Next. Kemudian di sini ada rekomendasi peningkatan
Dan yang pertama itu penyelarasan strategi TI dan bisnis. Penyelarasan strategi TI dan bisnis di Politeknik Negeri Jember dilakukan dengan memastikan seluruh perencanaan dan inisiatif TI selaras dengan Renstra institusi melalui penyusunan IT Strategic Plan ITSP, evaluasi proyek berdasarkan nilai strategis, serta keterlibatan pimpinan dalam pengambilan keputusan agar investasi TI berkontribusi langsung pada peningkatan layanan akademik, administrasi, dan tata kelola. Pemantauan keselarasan dapat menggunakan IT Balance Scorecard secara berkelanjutan sebagai rekomendasi optimalisasi Learning Management System atau LMS untuk mendukung pembelajaran daring, hibrid, serta penguatan sistem informasi manajemen. Online sebagai sistem administrasi terintegrasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan mutu layanan, efisiensi operasional, dan mendukung transformasi digital institusi. Kemudian yang kedua itu untuk rekomendasi peningkatan ada implementasi framework tata kelola. Implementasi framework tata kelola TI di Politeknik Negeri Jember dilakukan untuk memastikan IT Balance Scorecard dapat diterapkan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan dengan mengacu pada praktik COVID pada level strategis dan manajerial. Pada perspektif corporate contribution, langkah yang dilakukan meliputi penyusunan IT Strategic Plan terintegrasi dengan Renstra, kemudian evaluasi investasi melalui cost benefit analysis, pengukuran tingkat kematangan tata kelola, serta monitoring anggaran berbasis IT, budgeting, dan cost control. Pada perspektif customer orientation, penguatan manajemen layanan mengadopsi prinsip ITIL melalui penerapan helpdesk terpusat, penetapan SLA, monitoring uptime, dan dashboard kepuasan pengguna. Perspektif operasional excellence diwujudkan melalui standarisasi SOP, integrasi sistem berbasis enterprise arsitektur, penyusunan register TI, serta dokumentasi, backup, dan disaster recovery plan. Sementara itu, pada perspektif future orientation difokuskan pada penyusunan roadmap transformasi digital, peningkatan kompetensi SDM TI melalui pelatihan dan sertifikasi, perencanaan investasi infrastruktur strategis, serta evaluasi inovasi teknologi yang relevan dengan perkembangan pendidikan digital. Untuk yang ketiga adalah peningkatan manajemen risiko TI. Peningkatan manajemen risiko TI di Politeknik Negeri Jember merupakan langkah strategis untuk memastikan sistem dan tata kelola TI yang andal, terintegrasi, dan inovatif dalam mendukung transformasi digital. Risiko seperti serangan cyber, kehilangan data, kegagalan sistem, dan ketergantungan pada vendor perlu dikelola melalui pendekatan terstruktur. Antara lain dengan penyusunan register TI untuk memetakan risiko strategis dan operasional, penerapan kontrol keamanan serta evaluasi berkala guna menjaga integritas data, dan implementasi backup serta disaster recovery plan untuk menjamin kontinuitas layanan. Selain itu, penilaian risiko secara periodik, penerapan kebijakan keamanan informasi yang jelas, serta peningkatan kompetensi SDM TI di bidang keamanan dan manajemen risiko menjadi faktor kunci dalam memperkuat ketahanan institusi dan mendukung transformasi digital yang berkelanjutan serta berdaya saing. Yang keempat adalah monitoring dan evaluasi berkala. Monitoring dan evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan implementasi IT Balance Scorecard berjalan sesuai target dengan mengukur capaian KPI pada setiap perspektif corporate contribution, customer orientation, operational excellence, dan future orientation secara periodik, serta per triwulan atau semester. Proses evaluasi mencakup review pencapaian KPI, analisis gap antara target dan realisasi, identifikasi risiko serta kendala implementasi, dan penyusunan corrective action sebagai langkah perbaikan.
Monitoring juga didukung oleh dashboard kinerja TI berbasis data agar manajemen dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat dengan evaluasi yang berkelanjutan. Tata kelola TI di Politeknik Negeri Jember dapat terus dioptimalkan dan disesuaikan dengan dinamika kebutuhan institusi. Untuk kesimpulan dari penjelasan sebelumnya yaitu perancangan IT Balance Scorecard itu melalui 4 perspektif, yaitu corporate contribution, customer orientation, operational excellence, dan future orientation, yang dimana ditujukan untuk memastikan tata kelola TI Poli J selaras dengan tujuan strategis institusi dengan KPI, target, dan inisiatif yang terukur. Kinerja TI dapat dikelola secara sistematis dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, rancangan ini mendukung peningkatan kematangan tata kelola, transformasi digital, dan daya saing Poli J di tingkat nasional maupun ASEAN. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.